Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua dimanapun juga berada. Perkenalkan, saya Wahyu Afianto, Direktur Operasional dan Digital Bank Muamalat Indonesia. Saya selaku tuan rumah dari podcast Digital Talk ini. Dan saya sangat senang dan antusias ya dengan acara yang bisa diselenggarakan oleh Bank Muamalat Indonesia ini. Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat rekan-rekan semua, termasuk juga digitalisasi yang marak pada era sekarang ini, maka perbankan mau tidak mau harus melakukan suatu adopsi dan transformasi yang signifikan. Dalam hal ini, ya, perbankan digital menjadi bagian utama dalam suatu layanan kepada nasabah, kepada masyarakat gitu ya, yang menjadi lebih mudah, lebih cepat ya, dan beroperasi selama 24 jam. Dalam hal ini, Bank Muamalat Indonesia menghadirkan podcast Digitalk ya, yang bertujuan untuk memberikan ya pemahaman kita kepada rekan-rekan semua, kepada masyarakat semua tentang bagaimana perbankan itu mengadopsi digitalisasi ya, sehingga memberikan kebermanfaatan kepada nasabah dan kepada masyarakat semua. Harapannya adalah bahwa ke depannya dengan adopsi teknologi digital baik di Bank Muamalat Indonesia maupun di perbankan syariah secara perbankan secara umum gitu ya, maka akan memberikan suatu dampak positif ya kepada nasabah, kepada masyarakat, kepada umat, kepada bangsa dan negara Indonesia. Rekan-rekan semua, dalam podcast Digitalk ini nanti ada beberapa hal atau tema-tema yang akan dibicarakan, dan tentunya tema-tema yang menarik dan kekinian gitu seputar teknologi digital yang berkembang di industri perbankan termasuk di perbankan syariah. Misalnya apa? Misalnya mengenai UI UX ya, user interface dan juga atau user experience ya. Itu akan menjadi menarik sekali gitu. Bagaimana desain yang tepat sehingga itu menjadi menyenangkan ya bagi nasabah, bukan sesuatu yang menyulitkan gitu ya. Ada juga nanti tema mengenai data analytics gitu ya. Bagaimana data yang sedemikian banyak ya dalam transaksi keuangan, 90% sudah transaksi digital itu bisa diolah sehingga bermakna gitu ya, bermakna baik dalam strategi maupun juga dalam manajemen risiko ya. Termasuk juga nanti ada tema juga mengenai bagaimana mengelola project management untuk aktivitas yang sifatnya digital, di mana tentunya harus agile, harus menerapkan Scrum dan sebagainya lah gitu ya. Dan rekan-rekan semua nanti tema-tema ini akan dibawakan oleh tim dari Bank Muamalat Indonesia, baik dari staf kita yang senior ya maupun yang masih junior ya. Tim kita yang junior pun banyak yang mereka memang kita rekrut sejak awal dedicated untuk pengembangan digital yang ada di Bank Muamalat yang kita sebut sebagai Muamalat Associated Program untuk digital ya. Nah, rekan-rekan semua saya harapkan ikut berpartisipasi aktif ya. Silahkan nanti bertanya ya, baik secara live atau kemudian bertanya dengan lewat email dan sebagainya gitu ya, sehingga nanti akan bisa memperkaya forum podcast Digitalk ini ya. Dan jangan ragu juga ya apabila hal-hal yang memang rekan-rekan ingin tambahkan baik dari sisi tema maupun dari sisi isu-isu yang menurut rekan-rekan perlu dibahas, misalnya mengenai cyber security dan sebagainya. Dan tentunya harapan kita semua acara ini ada menjadi pembelajaran bagi kita semua sehingga meningkatkan ilmu dan kemampuan kita. Terakhir saya juga ingin menyampaikan terima kasih ya kepada semua pihak yang berkontribusi, baik khususnya di tim internal Bank Muamalat, baik dari tim digital, tim teknologi, tim operation strategi, dan juga dari tentunya dari tim Muamalat Institute atau Human Capital yang bisa memfasilitasi ini sehingga acara ini nanti bisa berjalan dengan baik. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini memberi manfaat yang besar bagi kita semua, bagi nasabah, bagi umat, bagi bangsa dan negara Indonesia. Selamat bergabung, selamat mengikuti. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, topik podcast kita pada kesempatan hari ini di Digitalks, nah kita akan membahas bagaimana transformasi digital dari kacamata ataupun sudut pandang
istilahnya itu dari project manager seperti itu. Nah, di sini telah hadir dua pemuda-pemuda kita. Ada Mas Tian dari Digital Banking. Halo, Assalamualaikum Mas Tian. Waalaikumsalam Mas Wah, Gary. gimana nih kesibukan akhir tahunnya? Gimana nih? Ini udah menjelang akhir tahun. Kita mau close book. Gimana kesibukan Mas Tian nih? Oke, kalau kesibukan ya, Hmm. kita baru saja gitu menyelesaikan project untuk MDIN versi 169 Oh, oke oke. yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini gitu kan akan bisa masyarakat atau teman-teman akses. Mm-mm. Lalu kemudian paralel dengan itu kita juga udah mulai nih inisiatif untuk pengembangan fitur-fitur atau project-project yang baru untuk di Januari 2024. 2024 aja belum, tapi udah dirancang dari sekarang ya. Iya, kita nggak ngasih kendor Mas Gary. Oke, boleh tuh. Nah, selanjutnya ada pemateri kita. Selanjutnya nih ada Mas Iksa dari Departemen IT. Halo, Assalamualaikum Mas Iksa. Waalaikumsalam Mas Giri. Gimana Mas kesibukannya nih menjelang akhir tahun sama kayak Mas Tian juga atau mungkin mau vacation nih Mas Iksa? Oke, kalau kesibukannya ya kan karena di bagian IT ya divisinya ya. Iya. Jadi sebenarnya kita lagi proses percepatan development nih Mas Giri ya, karena udah mau Oh. akhir tahun. Bahkan nanti kalau udah masuk ke tahun 2024 kita udah Mm-mm. banyak antrian untuk masuk ke project-project baru nih Mas Giri. Oh, sampai Bahkan antrian lo ngomongnya loh. betul, bahkan bukan sampai 2024, 2025 pun kita udah ada timelinenya gitu ya, bukan panjang gitu. Oh, bahkan akhir tahun pun aku kira tadi apa Mas Tian lagi sibuk, Mas Iksanya yang vacation gitu. Oh enggak, berarti memang apa merancang timeline gitu ya, terus merancang apa agenda. Nah, untuk di podcast digital kali ini terbagi dua sesi Beamers. Yang pertama sesi pertama ini nanti kita akan mengupas bagaimana sih sudut pandang project manager itu di dalam digitalisasi. Mungkin nanti akan dibahas juga bagaimana digitalisasi di bank syariah dan ancaman ataupun lain sebagainya seperti itu. Lalu nanti di sesi 2 ada 7 question box yang nanti dapat teman-teman Beamers pilih melalui kolom chat yang ada di Zoom. Tapi nanti ada 2 question box yang secara mandiri bisa Mas Tian dan Mas Iksa pilih seperti itu. Nah, nanti ada bisa kita bilang ada namanya kalau ada question box yang beruntung, nanti teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari yang diajukan sama Mas Iksa dan Mas Tian nanti ada hadiah menarik nih dan nanti langsung dikirimkan ke alamat rumah Beamers sekalian seperti itu. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi nih, aku mau nanya nih ke dua pemateri pemuda kita nih yang tangguh-tangguh nih. Mungkin nanti ke Mas Tian dulu nih. Why sih kenapa perlu ada transformasi digital gitu? Mungkin kalau dari sudut pandang project manager gitu ya. Karena kan kalau di sesi digital sebelumnya sudah dibahas bahwa yang pertama UI UX kita melihat bahwa dengan user experience yang makin mumpuni, makin memudahkan itu bisa dikatakan customer engagement-nya juga harusnya naik gitu. Lalu kalau di bagian data science kemarin kita sempat ada sesi digital data, kita melihat bahwa ternyata data warehouse, data big data itu sebegitu pentingnya gitu. Nah, kalau dari sudut pandang PM ya, project manager itu kenapa sih digitalisasi itu penting? Oke. Kalau ditanya gitu ya, Yeah. kenapa sih digitalisasi atau transformasi digital itu menjadi suatu hal yang penting atau sebuah keniscayaan gitu ya akan terjadi atau akan kita hadapi. Itu kalau kita mengacu pada dokumen blueprint OJK gitu ya tentang transformasi digital, itu ada 3 faktor Mas Giri yang menjadi pendorong atau enabler kenapa kita harus mau nggak mau bertransformasi digital. Yang pertama itu kita adanya digital opportunity. Yang kedua itu karena ada digital behavior dan yang ketiga karena ada digital transaction. Nah, kita sama-sama ketahui nih Mas Gary di berita atau dimanapun kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia saat ini tuh sedang mengalami bonus demografi. Bonus demografi artinya mayoritas masyarakat kita didominasi oleh usia-usia produktif. Gen Z, millennials, ya kan, dan juga Gen X. Yang artinya secara kepemilikan atau pengetahuan mengenai teknologi, gadget gitu ya, gadget itu lebih banyak. Dan kalau kita sama-sama lihat saat ini 98%, almost sekitar 98%
masyarakat kita tuh sudah memiliki mobile atau HP atau device gitu kan. Ya artinya akses atau penetrasi terhadap informasi itu terhadap device atau digital itu semakin tinggi. Nah, maka dari itu ini sebenarnya bisa menjadi momentum bagi bank untuk bisa melakukan akselerasi digital. Dengan apa? Dengan memberikan layanan-layanan digitalnya untuk bisa menjangkau khalayak atau masyarakat lebih luas lagi, Mas Gary. Oke, berarti kalau dilihat bonus demografi berarti kan masyarakat itu semakin masif ya dengan penggunaan teknologi juga ya. Nah, kalau dari Mas Iksa nih, penting itu gimana? Apalagi tadi Mas Ken menyebutkan bahwa kita lagi ada bonus demografi. Itu peluang juga nggak sih? Oke, kalau bicara riset ya Mas Giri ya, Iya. kita bicara riset di Google gitu ya. Biasanya sebagian besar nih ya di Indonesia itu masyarakat Indonesia itu belum memiliki rekening bank. Itu totalnya itu bisa sampai 92 juta orang gitu yang Banyak belum ya memiliki sebenarnya. rekening. Betul. Nah, makanya angka ini tadi yang dibilang ya agak saling bersinggungan nih dengan generasi kita yang ada gitu ya. Dimana di kita itu Gen Z, kemudian generasi milenial, generasi X gitu ya, yang memang populasinya cukup banyak yang mudah bertransaksinya secara online gitu ya. Jadi memang faktor pendukung lainnya pun memang harus mulai dari digitalisasi gitu ya. Nah, di sini kan bisa dilihat ya. Kalau misalkan kita mau proses transaksinya lebih mudah, itu kita harus coba bangun ya dari sisi bank yang tadinya sifatnya konvensional, itu kita rubah tuh jadi sifatnya ke digitalisasi gitu ya. Nah, itu salah satu peluang bagi bank supaya bisa masuk ke pasarnya orang-orang muda gitu ya, dan juga orang-orang tua juga bisa masuklah ke ranahnya digital. Kurang lebih seperti itu Mas Kiri. Tadi kita simak bersama bahwa Mas Iksa bilang sekitar 92 juta itu masyarakat yang ada di Indonesia belum tentu memiliki rekening gitu, ataupun tentang yang perbankan itu tuh belum terlalu erat gitu ya sebenarnya ya. Nah, itu kan menurut mungkin kita sepakat ya, itu adalah angka yang besar, dan mungkin karena kita adalah bank ya, itu bisa kita akuisisi itu, dan menurut mungkin dari aku pribadi itu jadi peluang. Nah, pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana, apakah bank syariah nih ya itu dapat memanfaatkan tentang konsep transformasi digital itu gitu loh. Karena angka tadi 92 juta yang belum kita rangkul itu tuh kayaknya itu besar gitu. Kalau dari Mas Tian gimana nih? Bank syariah itu kayaknya bisa nggak sih untuk masuk ke ranah itu, mentransformasi digitalisasi seperti itu? Iya, kalau tadi dari Mas Ica gitu bilang bahwa ada sekitar 92% gitu kan masyarakat Indonesia yang unbank, 92 atau juta. 92 juta gitu Oh iya kan betul. masyarakat Indonesia yang unbank atau Iya. belum memiliki rekening bank. Itu merupakan sebuah peluang gitu kan Iya. bagi bank untuk bisa mensasar kalangan-kalangan tersebut. Nah, Akuisisi. kalau ngomongin soal syariah ya Mas Geri, di Indonesia sendiri aja kita ini adalah penduduk dengan umat muslim terbesar di dunia, sekitar 86% ya, kita mayoritas itu muslim. Nah, ini sebenarnya sebuah opportunity juga kan buat bank syariah untuk bisa mengakuisisi non banking ini menjadi nasabahnya gitu kan. Iya betul. Dan faktanya yang ada sekarang adalah untuk market share bank syariah sendiri ya, kalau saya baca-baca itu ada di sekitar per Juni 2023 itu ada sekitar 7%. Nah, artinya kita ini masih punya momentum gitu ya untuk memanfaatkan opportunity atau apa namanya kesempatan emas ini untuk bisa mengakselerasi atau untuk bisa melakukan atau meningkatkan layanan-layanannya. Ya tentunya harus dengan dorongan atau approach dari sisi digital. Kenapa? Karena tadi ada 3 faktor pendorong tadi. Digital Opportunity. Iya, digital opportunity, digital behavior, dan juga digital transaction. Ya kan? Seperti contohnya misalkan yang sudah dilakukan oleh Bank Muamalat sendiri untuk bisa menyasar lebih luas lagi masyarakat ya, yang baik yang di remote area maupun yang aksesnya sulit atau jauh dari kota ya, kita sekarang pembukaan rekening sudah fully digital. Kita memanfaatkan teknologi liveness ya kan, face recognition, agar masyarakat yang ingin buka rekening di Bank Muamalat itu
tidak perlu lagi datang ke cabang, Iya, ya kan, hanya cukup dari genggaman iya. mereka sudah bisa membuka rekening dan sudah bisa melakukan transaksi perbankan. Salah Oh, satu contohnya seperti itu iya, Mas iya, Gary. iya. Itu kalau dari sisi akuisisi gitu kan. Heeh. Nah, Transaksinya dari nih. sisi transaksi, kita juga saat ini ya tentu juga kita memahami gitu kan bahwa masyarakat Indonesia ini sangat luas sekali kan Betul. jangkauannya, dan belum semuanya juga memiliki infrastruktur yang layak. Oleh karena itu dari sisi transaksi, untuk memaksimalkan dan untuk meningkatkan layanan, kita melakukan kolaborasi, kerjasama Apa dengan tuh, Mas? gerai-gerai atau grocery seperti Indomaret gitu, untuk mendukung nasabah-nasabah kita yang ingin bertransaksi atau melakukan tarik tunai itu di Indomaret. Oh, Karena kita tahu semua lah Mas Giri bahwa di setiap titik itu pasti ada Indomaret. Nah, untuk memberikan kemudahan itu, kita akhirnya mendevelop atau mendukung membuat layanan tarik tunai di Indomaret untuk mempermudah nasabah kita. wah, ternyata kalau dikonsepkan dengan digitalisasi transformasi ini peluangnya itu banyak ya. Karena mungkin salah satu utamanya adanya transformasi ini juga kolaborasi ya. Bahkan tadi apa namanya, kita tidak melihat bahwa Indomaret itu, oh kita ternyata bisa bekerja sama untuk tadi tarik tunai. Mungkin kalau nggak ketemu ATM, tapi ketemu Indomaret dong. Ketemu Indomaret bisa juga pakai Muhammadin untuk tarik tunai, seperti itu ya. Ya, Salah satunya ya. betul Mas Giri. Nah, kita melihat bahwa mungkin tadi kok kata Mas Tian ada apa digital opportunity, dan itu adalah peluang. Nah, kalau kita berbicara lagi peluang, ada nggak sih kira-kira tantangan atau ancaman gitu? Mungkin kalau let's say gampang itu adalah pada saat ini cyber crime gitu ya, apa kejahatan secara cyber ini kan cukup banyak ya. Terutama kita juga diatur oleh regulasi bagaimana pentingnya untuk perlindungan data pengguna seperti itu. Nah, kalau dari apa namanya Mas Tian nih, ada nggak sih tantangan yang memang itu harus kayak kita concern gitu? Oke. Di samping dari kita harus mendukung adanya transformasi digital gitu ya Mas Mm-mm. Gary, ya tentu dalam melakukan perubahan Mm-mm. pasti ada tantangan-tantangan yang harus kita antisipasi atau kita waspadai. Iya. Ya begitu pula salah satunya adalah tantangan dari data gitu kan. Mm. Bagaimana uh, bank dapat menjaga data privasi nasabahnya. Kenapa? Karena data ini sangat penting gitu kan, karena konfidensial. Jangan sampai kita kebocoran atau data yang harusnya konfidensial ini bocor ke pihak eksternal yang tidak bertanggung jawab. Nah, tentu itu akan berdampak dari sisi baik dari sisi nasabahnya, keuangan, maupun berdampak juga nih pada dari sisi reputasi bank gitu kan. Mm. Nah, sehingga uh, kalau mengenai data privacy tadi, ya tentu perbankan harus mampu memanage atau mengelola datanya dan memastikan bahwa transaksi-transaksi digital atau proses Mm. manajemen data ini dikelola dengan baik gitu kan. Mm. Nah, lalu kemudian tantangan lainnya adalah serangan cyber. Semakin canggih teknologi, ya tentu kerentanan atau serangan-serangan cyber juga semakin canggih juga gitu kan. Iya. Nah, kita harus bisa antisipatif juga kan untuk Mm. bisa menjaga atau meningkatkan juga nih kemampuan teknologi kita agar bisa rentan atau kuat terhadap serangan cyber. Lalu kemudian selanjutnya ada juga tantangan dari sisi resource atau kesiapan organisasi, pasti ada Mas Gary. Iya. Dalam melakukan perubahan yang paling penting kan ketika kita ingin berubah gitu kan, aktornya juga harus diperhatikan. Aktor itu adalah berarti karyawan, SDM-nya gitu ya. SDM-nya, sumber daya manusianya gitu kan. Kalau kita ingin melakukan perubahan, sumber daya manusia juga harus kuat. Kita harus mengakselerasi juga tuh sumber daya Mm. manusianya supaya bisa catch up dengan perubahan-perubahan yang ada. Sehingga proses perubahan ini berjalan beriringan. Mm. Seperti itu kurang lebih Mas Gary. Nah, tadi kita sudah mendengar penuturan dari Mas Tian nih tentang pentingnya di bank syariah itu seperti apa, sampai tadi ke ancaman threats-nya. Nah, aku mau ke Mas Iksan nih. Tadi kan kalau Mas Tian kan sudah menerangkan bahwa pentingnya digitalisasi bank syariah itu kita juga bisa, kalau nggak salah tadi market share-nya 7% ya, padahal kita adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak. Kalau dari Mas Iksa nih, gimana nih opportunity bank syariah itu untuk transformasi digital itu seperti apa? Oke ya, kalau bicara peluang ya, Hmm. karena kan kita kan bank syariah ya, kita Iya. harusnya lebih dekat lagi aja sih Mas Giri ke arah di mana kita memaksimalkan dari sisi ekosistem
haji ataupun umroh. Nah, di sini Mm-mm. kita bisa punya peluang nih, di mana kita coba lah ya, kita bertransformasi digital dari sisi pendaftarannya, kemudian pemesanannya gitu ya. Oh, oke, Atau oke. mungkin sampai si nasabahnya itu bisa balik lagi ke tanah suci, ke tanah air ya, sorry, Mhm. ke tanah air. Nah, dari sini nih kita bisa punya peluang ekosistemnya dari haji dan umroh, atau bahkan kita juga bisa ngambil peluangnya dari sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren yang dimana kalau kita bekerja sama gitu ya dari sisi pembayaran SPP dan sebagainya macam, itu juga kita bisa kolaborasi bareng-bareng gitu ya. Jadi memang banyak sih peluangnya ya, bukan hanya dari sisi hal-hal yang umum saja, tapi yang lebih mendalam lagi seperti ekosistem haji dan umroh ini lebih dikembangkan lagi di sisi syariahnya kayak gitu Mas. Berarti kalau misalnya ngomongin ekosistem haji yang tadinya ya apa ya, yang aku tahu itu kan kita pendaftaran haji sampai dapat nomor porsi berangkat gitu, tapi ternyata bisa didalami lagi, oh sampai akomodasinya, sampai kayak mungkin apa fitur pendukung lainnya gitu pada saat kita berhaji untuk menyajikan kenyamanan bagi umat ya mungkin bisa dibilang ya. Betul, betul banget Mas. Nah, tantangannya ada nggak sih Mas Iksa? Karena kan tadi kan kalau Mm-mm. kata Mas Tian kan fokusnya tadi salah satunya adalah cyber security-nya, keamanan data pengguna. Kalau dari Mas Iksa mungkin dari Departemen IT ini termasuk core di perbankan nih. Threats-nya itu apa? Ada juga sama kayak Mas Tian atau threats-nya berbeda nih ancamannya? Oke, kalau bicara ancaman ya, memang benar ya, Hmm. serangan cyber itu lagi happening banget ya di kita ya. Nah, padahal kalau misalkan kita lebih detail lagi, serangan cyber tuh udah banyak tuh ya modelnya, kayak semacam social engineering, kemudian OTP fraud, kemudian SIM swap. Nah, yang paling paling happening lagi phishing gitu ya, phishing. Kalau teman-teman yang pernah tahu terkait dengan phishing ini memang perlu diwaspadai Mas Giri. Karena pada dasarnya Oke. untuk bisa kita terhindar dari yang namanya serangan cyber memang berawal dari edukasi. Nah, edukasinya dari mana? Bukan hanya dari nasabah, tapi kita juga harus bisa mengembangkan edukasi untuk karyawan internal kita sendiri gitu ya. Jadi memang benar yang dikatakan Mas Dian tadi. Kita harus mengembangkan edukasinya bukan hanya untuk nasabah, tapi di karyawan internal pun kita harus bisa kembangkan itu edukasinya. Kayak gitu Mas. Jadi memang ternyata berarti kalau aku tangkap ya dari Mas Tian dan Mas Iksan ini sepakat ya kalau digitalisasi itu tidak hanya tentang teknologinya tapi tentang konsep digital itu ke anggaplah kita ke SDM yang ada gitu ya. Karena mungkin tidak mungkin sistem itu berjalan tapi kalau misalkan mindset kita itu belum digital ya mungkin saya bilang seperti itu ya. Nah, jadi Beamers tadi sudah kita mendengar menyimak bersama dari pemateri kita dari Mas Tian dan Mas Iksan ini kita melihat bahwa pentingnya ya ternyata demografi kita ya kata Mas Tian bonus demografi gitu. Tapi ternyata angka itu bonus apa yang disebut dengan bonus demografi ternyata kalau kata Mas Iksa masih apa banyak lah ya yang belum bisa apa terakuisisi seperti itu dan itu menurut kita yakin sepakat bahwa itu bisa diakuisisi kita bisa mengenalkan lebih lanjut konsep perbankan apalagi di sudah digitalisasi harusnya itu lebih mudah ya seperti itu opportunity-nya seperti itu ada. Nah selanjutnya di session kedua kita ada 7 question box. Nah teman-teman bisa memilih nanti akan ada kolom chat di Zoom untuk yang paling banyak misalkan mau ngetik apa pada mau buka yang 3 ya, paling banyak angka 3 muncul nanti yang kita akan buka bersama angka 3. Tapi kalau misalkan di question box itu nanti munculnya bonus time berarti nanti yang dapat pertanyaan itu adalah teman-teman Beamers yang lagi menyimak di layar kaca. Nanti kalau misalkan teman-teman Beamers bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Mas Tian dan Mas Iksa, langsung aja raise hand. Nanti kalau jawabannya menurut teman-teman pemateri kita yang ini sudah tepat banget nih jawabannya, nanti mendapatkan hadiah, nanti dikirimkan ke alamat rumah. Nanti untuk mekanisme pengiriman hadiahnya akan segera dikabarkan kembali seperti itu. Nah, tapi untuk dari 7 box ini aku izin ngambil 2 deh. Aku kasih ke Mas Iksa dan Mas Tian. Yang pertama Mas Iksa dulu deh. Dari angka nih ada 5, 6, 4, 7, 3, 2, 1. Angka berapa Mas Iksa yang pengen Mas Iksa pilih nih? Angka berapa ya? Karena ada 7 ya. Kayaknya aku mau ngambil yang paling terakhir dulu ya Mas Giri. Angka 7. Buntut nih ya, ambil yang Ambil buntut. buntutnya. Oke, nggak mau angka lain? 7 7 aja aja, deh. 7 aja. Oke, Babang Dharma boleh dibuka angka 7. Oke. Roles Project Manager. Oke. Oh, ada roles-nya lagi ya. Aku kira emang tugasnya itu umumnya itu
mengatur timeline. Tapi kalau di sini muncul roles of project manager, itu apa function PM itu tuh kayak gimana sih? Mungkin Mas Iksa bisa menjabarkan. Oke, roles project manager ya. Nih, kalau misalkan kita bicara roles itu sebenarnya project manager tuh ada gambarannya Mas Giri. Iya. Kalau teman-teman bisa lihat ya di layar teman-teman, di sini kita bisa melihat dari sisi lingkaran nih. Lingkarannya itu terbagi menjadi 3. Nah, posisi project manager itu sebenarnya ada di tengah-tengah. Kenapa sih ada di tengah-tengah? Karena memang sebenarnya project manager itu bisa menjabatani ke antara ketiga-tiganya gitu ya. Baik Ya. dari sisi bisnis, dari sisi UX ya, user experience, kemudian dari sisi teknologinya gitu ya, teknisnya gitu. Oh, oke. Nah, kalau kita bicara lagi lebih detailnya di bagian bisnis gitu ya, di situ memang fokusnya adalah merencanakan dan menentukan prioritas produk gitu ya, fitur yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisa bisnis. Jadi sebenarnya kalau bicara soal bisnis ya, itu memang user bisnis itu harus bisa merencanakan tuh mau seperti apa sih pengembangan yang akan dibuat gitu ya, dari segi fitur dan sebagainya macamnya. Nah, kemudian dari sisi UI UX itu sebenarnya lebih ke arah kolaborasi antara tim produk dan juga tim UI-nya gitu secara tampilan. Nah, kalau di sini didefinisikan membantu tim produk dalam mengoptimalisasi end-to-end journey usernya gitu ya. Jadi memang tim UI UX ini bisa melihat gitu gimana sih posisi tim bisnis yang akan kita coba pasarkan produknya gitu ya, dari sisi tampilan, dari sisi experience dan sebagainya macamnya. Nah, kemudian dari sisi project manager tugasnya ngapain? Nah, tugasnya biasanya itu memastikan bahwa sprint atau project gitu ya, atau pengembangan itu bisa berjalan tepat waktu. Nah, kemudian selain tepat waktu, kita bisa dapat nih ilmunya nih terkait dengan produk delivery-nya sesuai dengan standar dan spesifikasi dari requirement yang telah ditentukan di awal gitu. Nah, biasanya project manager ini melihatnya dari sisi user-usernya akan melakukan pengembangan dari sisi CR atau mungkin dari sisi BRD dan sebagainya macam ya. Nah, kemudian dari tim teknisnya sendiri, kalau misalkan Mas Giri juga bisa mentelaah lagi ya. Yeah. Sebenarnya tim teknis itu fokusnya adalah memastikan bahwa produk dapat diimplementasikan dan dibuat dengan implementasi yang tepat. Nah, di tim teknis ini sebenarnya ada banyak lagi Mas Giri role-nya. Jadi misalkan ya dibagi lagi. Ada front end developer, ada back end developer ya. Betul. Gitu ya. Kemudian ada QA testing yang nantinya Betul. ketika produknya jadi, barangnya jadi itu bisa ditesting oleh tim teknis yang QA seperti itu ya. Iya. Kayak gitu contoh-contoh dari role project manager. Sebenarnya kalau aku lihat sampai hubungan dengan ada orang bisnis, orang desain bisa dibilang, orang teknikal, udah bukan sekedar ngatur timeline lagi tuh. Karena memang harus ngatur timeline, tapi kalau anggaplah kalau PM tidak bisa merasakan setiap bagian itu, ya timelinenya pun juga nggak bisa diatur. Karena kan kita nggak tahu pain point di setiap divisi mungkin apakah ada atau enggaknya, lalu dilihat besaran skupnya itu seperti apa. Jadi memang setidaknya PM itu bisa bukan secara luaran, malah harusnya tuh memang mendalami juga setiap bagian itu supaya pada saat perancangan project itu tuh bisa kondusif seperti itu. Nah, kalau dari Mas Tian nih, sepakat gak dengan apa yang tadi disampaikan Mas Iksa? Oke, jadi sepakat banget. Jadi kalau ditanya mengenai roles project manager gitu ya, dalam mendukung transformasi digital atau dalam mendukung pengembangan produk digital, nah itu sebenarnya kalau di aku sendiri gitu ya di digital banking, karena memang fokusnya ini untuk memanage channel-channel yang saat ini ada gitu ya, seperti mobile banking, lalu kemudian ATM, CMS, eBay, dan juga merchant kris. Jadi tugas dari project manager untuk di divisi aku sendiri itu adalah sebagai orkestrator gitu ya, orkestrator yang mengelola, memanage dan memaintain channel-channel yang ada. Bagaimana kita bekerja sama dengan tim produk, bagaimana kita bekerja sama dengan tim bisnis dan juga tim tech gitu ya dalam melakukan proses pengembangannya gitu. Nah, lebih ke arah sana. Dan kebetulan karena aku sendiri gitu kan ada di digital banking dan mostly aku in charge untuk manage project mobile banking gitu ya. Ya jadi alhamdulillah ya untuk per saat ini kita di mobile banking MDIN sendiri udah ada lebih dari 50 fitur, Mas Banyak Gary. ya? Iya, dimulai dari fitur baik yang transaksional Yeah. maupun fitur yang non transaksional itu
kita sudah ada di mobile banking MD. Nah, tadi kalau nggak salah kata Mas Dian, kita mau ada rilis mobile banking kita di-update ya ke versi 169. Mungkin kan memang tanggalnya mungkin Bimbers juga belum tahu dan kita pun juga memang ongoing gitu ya untuk merampungkan 169 bisa rilis ke market gitu. Tapi boleh dong di-spill ada nggak sih fitur apa gitu nanti di 169 seperti itu? Oke, Dikit kalau aja. nanya soal fitur ya Mas Gary ya. Iya. Jadi memang ini udah menjadi komitmen kita bersama juga ya untuk terus bisa mengakselerasi layanan-layanan digital kita gitu kan. Betul banget. Dan dari 50 fitur MDIN itu kedepannya kita akan meningkatkan lagi fitur-fiturnya, tambah lagi lebih banyak lagi. Kenapa? Karena sesuai dengan tadi arahan dari digital transformasi digital tadi, blueprint tadi, bahwa layanan mobile banking kita itu atau channel digital kita itu harus menjadi part of customer daily life. Jadi bukan hanya sebagai bagian pendukung saja gitu yang ada di fitur mobile banking, tapi harus menjadi sahabat gitu kan. Harus menjadi part integral dari daily life-nya konsumen kita. Jadi oleh karena itu akan banyak lagi kerjasama dan kolaborasi untuk bisa meningkatkan layanan di mobile banking kita. Nah, salah satu contohnya Mas Gary, ya tadi seperti yang Mas Gary sampaikan gitu ya, kita saat ini kan masih ada di MDIN 168. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan juga gitu kan merilis versi terbaru kita 169. Nah, di mana salah satu fitur yang akan kita kembangkan atau kita luncurkan itu adalah fitur ajak teman melalui QR code, Mas Gary. Kayaknya udah pernah deh Mas, waktu kapan gitu udah ada. Ini bedanya apa bedanya nih? Oke, kalau yang di versi sebelumnya itu kita ajak teman melalui link yang di-share di media sosial gitu kan, baik WhatsApp ya kan, betul. dan apapun itu. Nah, kalau sekarang karena antusias dari masyarakat yang sangat banyak gitu ya terkait program Customer Get Customer, maka dari itu dari hasil feedback dan review tim produk, bisnis dan juga melibatkan tim teh juga, maka kita enhance lagi nih Mas Gary. Kita implementasi lagi menggunakan QR code. Kurang lebih seperti ini tampilannya Mas Gary. Jadi nanti nasabah atau teman-teman semua di rumah ya, kalau semisal ingin mengajak gitu, ingin mengajak kerabatnya, ingin mengajak temannya, ingin mengajak saudaranya untuk bisa sama-sama pakai muamalat din gitu ya, itu cukup kita tinggal tunjukkan aja QR-nya gitu kan di fitur ajak teman, lalu kemudian tinggal di scan aja gitu kan melalui kamera gitu ya. Kamera gitu kan, kamera device-nya nanti akan otomatis ada link. Nah, dari link itu nanti akan generate ke landing page. Nah, dari landing page itu calon nasabah yang kita akuisisi tinggal klik download MDIN aja di Play Store atau di App Store, lalu kemudian nanti akan langsung diarahkan ke halaman pembukaan rekening secara online. Dan teman-teman yang mengajak tidak perlu khawatir lagi Mas Gary kalau kode referralnya ini belum keisi atau belum sempat terinput. Kok bisa? Karena akan otomatis tersave, akan otomatis terisi. Oh, nggak perlu ketik kayak dulu tuh yang manual copy paste gitu, nggak perlu lagi ya? Nggak perlu Mas Gary. Jadi kalau sebelumnya itu ada keresahan gitu ya bahwa ternyata kode referral lupa ke input nih, kode referralnya kok saya nggak dapet nih kode referralnya kan. Sekarang di versi 169 nggak perlu khawatir lagi Mas Gary. Nah, kenapa? Karena tadi ya ini langsung di QR, langsung keisi. Dan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama semuanya, baik di DIB maupun di IT gitu ya, untuk bisa sama-sama memberikan layanan yang prima gitu kepada nasabah. Dan satu lagi nih Mas Gary. Gimana tuh? Nah, kebetulan per Desember ini sampai dengan Juni 2024, fitur Customer Get Customer akan kita perpanjang Mas Gary. Wah, padahal dulu tuh kalau nggak salah sampai akhir tahun aja ya? Iya, kita perpanjang. Oke. Oleh karena itu harapannya nih dengan adanya fitur terbaru ini bisa meningkatkan lagi, bisa menarik lagi antusias masyarakat atau nasabah-nasabah kita untuk turut serta dalam berdakwah gitu ya, mengajak teman-temannya, saudaranya, kerabatnya untuk menjadi bagian dari keluarga Bank Muamalat seperti itu. Apalagi tadi kan laporannya katanya masih ada 92 juta orang itu ya, itu bisa kita undang-undangin tuh.
Iya, lebih mudah ngundangnya itu lebih enak karena diajaknya langsung pakai QR. Karena memang hijrah itu enaknya ya bersama-sama ya. betul Mas Gary. Dan mungkin buat teman-teman atau Bapak Ibu semua yang penasaran untuk programnya kapan di launching gitu ya, Iya, iya, iya. ya bisa tunggu aja, nanti kita akan ada press release-nya gitu. Oh, oke. Tapi kurang lebih di extend-nya sampai tahun depan nih. Iya, Panjang ya berarti ya. betul Mas Luar Gary. biasa. Nah, baik lagi Babang Dharma ke question box lainnya. Tadi Mas Iksa udah milih nomor 7. Nah, sekalian nih untuk Mas Tian nih. Ada pilihan nih Mas Tian, bisa bebas pilih, ada 5, 4, 3, 2, 6, 1. Mau pilih nomor berapa? Oke, ini menarik sih Mas Gary ya. Iya, iya, Kalau iya. tadi Mas Isa pilih nomor 7 gitu Paling ya, buntut. paling buntut, biar fair gitu ya. Saya yang paling awal Iya aja deh. udah, boleh banget. Abang Dharma nomor 1 dibuka. Kita klik apa nih? Digital Product Develop. Oh, mungkin maksudnya life cycling ya. Nah, ada nggak sih life cycle yang mungkin kalau dari sudut pandang PM itu mungkin nanti sekalian dijelaskan ya sama Mas Tian dan Mas Iksa, life cycle itu apa dan yang dipakai itu bagaimana? Mungkin Mas Tian nih, ada nggak sih life cycle yang memang itu digunakan gitu emang untuk keseharian kita develop project seperti itu? Oke, untuk life cycle atau bagaimana sih produk digital gitu Mm-mm, dikembangkan ya dalam iya, mendukung transformasi digital ini, betul. di Bank Muamalat sendiri kita menggunakan SDLC, framework SDLC, System Development Life Cycle. Nah, di mana sebenarnya dalam kita mengembangkan atau mengimplementasikan produk gitu ya, kita sudah menggunakan konsep agile. Agile itu banyak yang bilang agile itu adalah sebuah metode atau framework gitu ya. Iya, Bukan. iya. Jadi agile itu sebenarnya mindset Mas Gary. Agile is our mindset. Bagaimana kita memiliki mindset atau pola pikir untuk bisa beradaptasi di dalam lingkungan. Adaptive to change, beradaptasi terhadap perubahan. Itu sebenarnya definisi agile gitu ya. Kalau kita mengacu pada project management body of knowledge gitu, panduan buku tentang project management. Oh, oke. Ya. Nah, kembali lagi ke life cycle tadi, sebenarnya dalam mendevelop suatu produk digital gitu ya, banyak framework atau banyak metode-metode yang bisa kita lakukan. Yang paling populer gitu kan, kita mengenal Scrum, kita mengenal juga Kanban, kita mengenal juga design sprint gitu kan, yang sebelumnya sudah pernah dimention oleh Mas Abrar gitu kan di Digital Talk mengenai UI UX. Nah, tapi kalau di Bank Muamalat sendiri, kita masih menggunakan framework SDLC, System Development Life Cycle, di mana dimulai dari gather requirement, di mana tim bisnis dan produk menginisiasi untuk adanya peluncuran fitur baru atau enhancement fitur baru gitu ya, dari hasil analisis bisnisnya gitu kan, opportunity yang ada. Lalu dari situ kemudian kita kerucutkan lagi untuk dibuatkan sebuah bisnis prosesnya seperti apa, flow prosesnya seperti apa, lalu kemudian mock up-nya atau secara visualisasi akan seperti apa, dibantu oleh tim UI UX gitu kan dalam merancang user experience-nya, journey end to end-nya seperti apa supaya di nasabah itu mudah dalam digunakan, visibility-nya enak gitu kan, dan juga easy to use. Lalu setelah itu dari desain kemudian baru deh kita develop, kita lakukan pengembangan, kita set timeline-nya berapa lama, kita ngobrol nih, tim PM ngobrol dengan tim teh, tim produk ya kan, dan juga tim bisnis nih, kira-kira kalau pengembangannya kalau fiturnya seperti ini, pengembangan yang bisa dilakukan adalah sekian, misalkan 2 minggu possible ya, misalkan 2 minggu atau 1 bulan. Nah, dari situ, dari proses development itu, PM tugasnya adalah melakukan monitor dan kontrol. Kita melakukan monitor dan kontrol terhadap teman-teman yang mengembangkan, agar apa? Agar keep motivated gitu kan dalam mengembangkan, supaya apa? Supaya apa yang dikembangkan sesuai dengan timeline yang sudah kita inisiasi. Nah, di sini juga kita berperan penting untuk bisa men-tracking progresnya. Kira-kira ada isu apa enggak? Ada problem apa enggak? Ya kan, dari situ nanti kita coba fixing, kita solve problemnya, kita solve konflik yang ada gitu kan, supaya project atau produknya bisa terdeliver. Nah, setelah di development kemudian masuk ke tahap testing. Nah, ini yang menarik Mas Gary. Nah, di sini peran PM juga menentukan
melakukan testing supaya produk yang di-deliver atau produk yang di-deliverable gitu, yang di-delivery itu sesuai dengan requirement, sesuai dengan keinginan atau ekspektasi dari tim produk atau bisnis. Di sini kita ada SIT, ada UAT, lalu kemudian ketika di-deploy selanjutnya kita ada juga proses TO atau technical operation untuk ngetes kembali nih di level production fiturnya udah berjalan dengan normal atau tidak, sudah berjalan sesuai fungsinya atau enggak. Nah, baru setelah itu kita rilis. Kalau konteksnya mobile banking gitu ya, berarti kita rilis ke Play Store, App Store atau App Gallery gitu kan. Iya. Nah, nggak sampai di situ aja, Mas Gary. Kalau kita ngomongin soal SDLC, setelah rilis kita juga memiliki tanggung jawab nih, baik tim produk, tim project management gitu, tim bisnis memiliki tanggung jawab untuk melakukan peer review atau review terhadap hasil dari apa yang udah kita kembangkan. Apakah dari sisi fitur ini udah men-solving problem statement yang di awal di state gitu kan. Apakah mungkin transaksinya apakah sudah memenuhi dari proyeksi yang sudah ditentukan, apa yang perlu dikembangkan lagi supaya meningkatkan transaksinya misalkan seperti itu. Kemudian dari sisi teknis, apakah secara sistem fitur ini berjalan dengan baik gitu. Apakah banyak kendala atau sistemnya banyak down atau banyak transaksi yang gagal sehingga experience-nya buruk. Nah, itu kita lakukan di review sehingga proses itu terus berjalan continue ya secara iterasi untuk supaya apa? Supaya menghasilkan ya produk yang baik gitu kan di sisi nasabah. Dalam ya ternyata aku kira cuma sampai udah selesai dikembangkan, udah di develop, deploy selesai. Ternyata sampai ada tadi post implementation review gitu, sampai melihat apakah fitur ini memang dipergunakan secara masif kah atau berjalannya seperti apa ya. Nah, kalau dari Mas Iksa nih, ada nggak life cycle-nya yang mungkin apakah seperti Mas Tian juga agile atau mungkin ada konsep lain yang mungkin memang Mas Iksa pakai seperti itu? Oke, kalau dari sisi IT ya, dari Iya, sisi IT kan tadi kan kalau dari Mas Dian kan dari sisi channel internal gitu ya. betul. Nah, kalau dari sisi IT sebenarnya sama persis Mas Giri ya. Cuman memang yang membedakan adalah dari sisi waktunya gitu. Jadi kita kalau misalkan di IT kita sistemnya by fase gitu. Jadi kita bikin SDLC-nya itu by fase. Fase pertama misalkan ya. Fase pertama kita lakukan terlebih dahulu gather requirement sama kemudian melakukan yang namanya SIT, Betul. melakukan yang namanya UAT, Oke. sampai akhirnya nanti ketika proses deployment dan go live ke ranahnya production, itu kita juga bisa melakukan yang di akhir namanya maintenance gitu ya. Jadi memang secara prinsip antara channel dan juga yang ada di internal IT itu semua sama gitu. Yang membedakan adalah dari sisi fasenya mungkin ya. Fasenya itu memang kadang membutuhkan waktu yang panjang atau mungkin bisa membutuhkan waktu yang singkat. Paling seperti itu Mas Giri bedanya. Nah, oke, tadi udah 2 question box yang dipilih langsung oleh Mas Iksa dan Mas Tian. Nah, kita membuka kesempatan untuk teman-teman Beamers mungkin biar semakin engage juga, teman-teman bisa pilih nih, tadi udah nomor 1, nomor 7 udah, sisa sekitar 1, 2, 3, 4, 5 lagi, ada box nomor 2, 3, 4, 5, 6. Boleh nih, supaya makin rame nih kolom chat Zoom-nya bisa dipilih angka mana yang paling banyak muncul nih, entah misalkan 5 semua, 6 semua. Nah, boleh nih nanti kita kasih waktu sekitar 10 detik untuk teman-teman ketikin angka mana yang mau dibuka. Oke, Babang Dharma, angka berapa? Angka 5 yang paling banyak muncul ya. Boleh Babang Dharma dibuka angka 5-nya. Oh, tools ya. Nah, kayaknya ini udah mulai secara agak sedikit teknikalnya itu udah bukan tadi pemahaman secara luaran gitu, tapi sudah toolsnya. Nah, kalau nggak salah tadi Mas Iksa kan sempat bilang Kanban dan lain-lainnya. Tadi Mas Tian juga sepakat juga kayak seperti itu ya. Nah, tapi apakah itu penting nggak sih tools-tools yang dipakai itu untuk melakukan transformasi digital, atau yang penting percaya dengan kemampuan diri gitu. Tools itu gampang lah karena ya tools itu kan digunakan oleh human gitu. Apakah tapi memang ternyata tools itu sangat membantu dalam segala proses yang ada? Aku pengen kemastian lagi deh. Oke.
Jadi kalau ditanya apakah tools gitu dapat membantu gitu ya dalam Iya. mengakselerasi transformasi digital, kalau menurut perspektif aku pribadi tentu sangat membantu gitu ya. Memang yang menjadi key point dalam melakukan transformasi digital itu adalah SDM, manusia gitu sebagai aktor. Tapi tools di sini juga membantu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari apa yang kita lakukan. Seperti contoh, kalau ngomongin soal project management gitu ya, kita juga sama-sama tahu gitu kan, banyak tools-tools kolaboratif untuk project management untuk melakukan implementasinya. Seperti contohnya adalah Jira, lalu kemudian project management tools lainnya seperti ClickUp dan juga Trello. Nah, tentu tools-tools tersebut di launching gitu ya atau dirilis ya untuk membantu project management dan juga timnya dalam mendeliver suatu produk Project. digital atau suatu project supaya lebih cepat lagi gitu kan, supaya time to marketnya pas gitu kan. Nah, itu satu hal gitu kan. Di sisi lain gitu kan, misalkan untuk melakukan testing aplikasi gitu kan, untuk supaya maksimal hasil testingnya, supaya proses testingnya cepat, tentu kita dibutuhkan tuh yang namanya automate testing gitu kan, testing secara sistem supaya apa yang testing yang manual kita lakukan itu di shifting gitu kan ke automate system. Udah ada robotnya gitu Udah lah. ada robotnya gitu kan, sehingga proses testing menjadi lebih cepat lagi dan produk yang kita delivery nanti juga tentu akan lebih cepat juga gitu kan, seperti itu. Jadi kalau dari perspektif saya tentu sangat penting, tapi yang lebih penting memang aktornya. Oke, nah kalau dari Mas Iksa, sepakat gak kalau memang aktor itu adalah yang paling utama nih dalam apa namanya transformasi digital, tapi ya memang mungkin ada tools-tools juga yang mungkin yang sama atau mungkin bisa berbeda dari yang Mas Tian pakai. Mas Iksa langsung. Ya, kalau bicara sepakat Mas Giri ya. Nah, kalau bicara soal tools memang menarik nih, karena memang kalau di bagian IT itu eh, banyak banget yang bisa kita coba gali ya terkait dengan tools tadi yang dibilang Mas Tian. Ada yang namanya Trello, ada yang namanya Jira, ada yang namanya ClickUp gitu ya. Kalau tools-toolsnya. Cuman yang coba kita gali ada lagi nih ya teman-teman semua ya. Coba kalau misalkan teman-teman buka Teams, itu ada juga tools yang baru yang bisa mendukung supporting dari digital ini ya, apa namanya project manajemennya ya. Kalau misalkan teman-teman buka Teams itu ada yang namanya loop component. Nah, loop component ini itu salah satu mini proses untuk bisa kita memonitoring sih dari sisi projectnya seperti apa, dari sisi waktunya, dari sisi progresnya itu bisa kita coba dari Teams itu sendiri gitu ya. Kalau teman-teman coba buka itu ada yang namanya loop component. Nah, itu yang coba kita gali nih Mas Giri dari sisi IT ya. Apakah loop komponen ini bisa digunakan untuk mensupport proses pengembangannya lebih cepat, lebih termonitor dan sebagainya macamnya. Seperti itu Mas Giri. Oke, ini aku juga baru tahu nih ada fitur tambahan yang ada di Microsoft Teams yang mungkin maksudnya ya, yang lagi dikaji apakah memang tools itu bisa mempermudah kita atau mungkin malah jadinya memperlambat karena fiturnya itu tidak usable seperti itu ya. Jadi memang kalau aku bisa rangkum lagi, tools itu ya penting gitu, tapi lebih penting si aktornya dan jangan sampai tools yang dipakai itu jadi hambatan ya seperti itu. Oke, thank you Mas Tian, Mas Siksa. Ada sisa 4 lagi. Nah, boleh dikasih waktu 10 detik untuk teman-teman Beamers dimanapun berada, langsung pilih 4 box, tersisa 6, 4, 3, 2. Paling banyak angka berapa Babang Dharma? Tunggu 10 detik. Kayaknya teman-teman semua sangat antusias banget nih Gary untuk milih box mana nih yang akan dipilih gitu kan. Bukan lagi. Oke, box nomor 2. Info dari Babang Dharma. Babang Dharma boleh di... Oke, bonus time. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau nanti ada yang mendapatkan question box menarik nih, nantinya pertanyaannya itu malah datangnya dari pemateri kita nih ya, Mas Tia dan Mas Siksa. Nah, berarti kalau teman-teman nanti ada yang bisa menjawab dan itu benar, maka nanti mendapatkan hadiah menarik dan nanti langsung dikirimkan ke alamat rumah kalian. Seperti itu. Mas Iksa, Mas Tian, bonus time berarti ngasih pertanyaan ya? Iya, betul. Apa nih pertanyaan buat teman-teman? Ini Ya, teman-teman simak baik-baik dulu ya pertanyaannya, jangan sampai nanti udah raise hand, jawab, oh ternyata belum tepat kan nggak jadi dapat hadiah ya. Iya, betul Mas Gary.
Nah, coba pertanyaannya mau disampaikan ke Beamers nih apa nih? Siapa dulu nih Mas Geri? Mas Isa apa saya dulu nih? Boleh Mas Dian dulu kali ya. Mas Dian dulu. Iksa boleh deh Oh, biar kita makin duduk sebelahan Oh, sebelahnya dulu. boleh. Boleh. Jadi saya kasih pertanyaan dulu ya. Boleh. Oke, pertanyaannya cukup simpel sih sebenarnya ya. Nggak jauh-jauh dari yang udah kita coba sampaikan ya ke teman-teman. Kalau bicara soal faktor gitu yang pendukung transformasi digital, kira-kira nih menurut teman-teman faktor apa aja sih yang bisa mendukung dari transformasi digital gitu? Kalau nggak salah ada 3 tuh tadi. Nah, itu pertanyaannya. Oke. Nah, tadi kalau nggak salah itu sempat disampaikan blueprint OJK gitu kan kalau nggak salah. Tadi ada digital apa. Nah, teman-teman boleh raise hand langsung siapa yang tahu nih jawabannya. Oke, kita terlihat ada Mas Mursidi ya nih ya. Boleh langsung di open cam, open mic biar kita semua tahu nih kenalan sama Mas Mursidi. Halo, Assalamualaikum Mas Mursidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Eh, halo, suara saya ada Pak ya? oke. Boleh tadi dijawab lagi. Tadi kalau nggak salah kan ada 3 tuh pertanyaan 3 poin yang pengen Mas Iksa tanyain. Ada poin-poinnya tadi itu udah disebut nih. Clue-nya tuh ada digital apa, digital apa, digital apa. Nah, itu apa Mas Mursidi jawabannya? Tadi sih ya penjelasan dari Mas Agustian sendiri untuk transformasi digital, faktor pendorong transformasi digital itu sendiri yang pertama itu digital opportunity, yang itu yang terkait dengan potensi demografis kalau nggak salah ya. Yang keduanya itu terkait dengan digital behavior sama digital transaction. Kalau yang digital transaction ini yang terkait dengan transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Bener ya Mas Iksa ya? Benar. Ya, nah nanti Mas Mursidi boleh nanti kita akan japri di Zoom juga. Nanti kita akan tanyakan untuk NIK-nya dan nanti akan hadiahnya itu dapat dikirimkan sesuai data yang ada di MHP ataupun nanti kalau Mas Mursidi bisa request untuk dikirimkan ke alamat lainnya nanti dipersilahkan seperti itu. Nanti akan dihubungi sama teman-teman panitia seperti itu. Terima kasih Mas Mursidi. Oke, wah langsung loh ternyata ada yang jawab cepat, tepat lagi. Ya, berarti ini menyimak dengan baik nih dari awal sampai saat ini kita Iya, padahal mungkin kan pembahasan kita. siang-siang habis makan siang mungkin ngantuk enggak, ternyata bener-bener nyimak banget ini. Iya, meskipun udah siang tetap produktif gitu ya Mas Luar Geri ya. biasa, semakin produktif kita kasih lagi kesempatan buat teman-teman Beamers pilih. Tadi kolom 1 udah, kolom 2 udah, kolom 7 juga udah. Sisanya Babang Dharma boleh dikasih question box mana yang belum? Tiga ya? Oke. Question box 3. Nah, oke udah muncul. Menarik nih pertanyaan ini. Bagaimana kita tahu kalau PM itu tuh produk yang di-deliver itu top notch nih, Mas Tian? Memungkinkan nggak kalau produk itu akan selalu top notch gitu atau pasti ada aja gitu yang perlu dituning gitu. Tapi kalau untuk sampai level topnya banget itu apakah itu emang sering terjadi atau aduh agak sulit atau gimana itu? Bagaimana dari seorang PM ya untuk bisa deliver kayak gitu? Oke, ini menarik nih Mas Geri. Kalau kita ngomongin soal quality gitu ya di sisi project manager itu kalau menurut dari PM Book gitu ya, project management body of knowledge sendiri, quality itu dibagi jadi 2 nih. Kalau kita di perspektif PM, ada project quality, ada product quality. Oh beda itu? Ya, jadi kalau ngomongin soal project quality itu berarti soal mengenai bagaimana project itu di-deliver, bagaimana seorang project manager bisa menyelesaikan projectnya sesuai dengan timeline.
Kalau semisal proyeknya ada cost, bagaimana proyek itu bisa selesai sesuai dengan budget atau cost-nya, nggak melebihi dari cost yang udah di plan di awal. Kalau kita ngomongin soal apalagi tuh resiko atau konflik di dalam ketika kita mengerjakan proyeknya, bagaimana proyek itu konflik-konfliknya bisa diselesaikan dengan baik. That's a project quality gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal product quality, nah ini berarti yang harus kita lakukan pengecekan quality-nya adalah produk yang di-deliver-nya, ya kan? Oh, hasil outputannya ya. Hasil atau output dari hasil dari project yang kita implementasi gitu kan. Ya kalau ngomongin soal digital berarti produk itemnya gitu kan, either fitur atau service atau lain banyak hal seperti itu. Nah, kalau dalam pengembangan produk digital gitu ya, kita ngomongin produk quality, kita ada beberapa proses testing gitu ya dalam proses SDLC tadi. Yang pertama setelah produk itu di development, kita lakukan uji SIT dulu Mas Gary. SIT itu System Integration Test, ya kan, di mana kita memastikan bahwa setiap service yang sudah dibuat oleh tim developer itu terintegrasi dengan baik dan bekerja secara fungsi. Lalu kemudian setelah dilakukan pengetesan SIT, kita naik lagi nih ke UAT. Kita ajak teman-teman product owner atau usernya untuk melakukan tes bersama. Untuk sama-sama dites di level development gitu ya. Nanti kita cek nih apakah fitur yang sudah kita kembangkan ini udah accepted atau bisa diterima untuk kemudian kita rilis ke tahapan production. Jika semisal di tahap UAT itu ada beberapa hal yang menjadi concern, itu harus perlu didiskusikan saat itu juga. Harus kita lihat gitu kan, apakah penambahan fitur atau penambahan fungsi ini terdampak atau mendampak terhadap timeline yang sudah kita sepakati, atau sebenarnya perubahan fitur ini minor nih sehingga bisa kita tambahkan. Nah, itu perlu itu dilakukan di tahapan UAT. Kalau semua pihak yang terkait gitu kan atau stakeholder terkait itu sudah agree, lalu kemudian kita bisa naik ke atau deploy ke production. Nah, di production kita lakukan testing juga Mas Gary. Ada 2 testing yang kita lakukan di production, yaitu testing TO namanya technical operation untuk menguji fitur tadi di production, di server production. Yang kedua adalah regresi, memastikan bahwa fitur-fitur assisting itu tidak terkena dampaknya atau tidak ada bugs gitu kan terhadap fitur-fitur assisting. Nah, itu adalah ikhtiar kita gitu ya, ikhtiar kami khususnya di project manager dalam menjaga kualitas produk itu tetap baik gitu kan di customer gitu kan, sehingga tidak terjadi bugs atau tidak terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan. Nah, tentu balik lagi ke tools tadi gitu ya. Kalau kita memang ingin maksimal banget gitu ya, kita harus dibantu juga dengan tools automate testing tadi gitu ya, supaya bisa lebih cepat dan lebih komprehensif lagi testingnya. Karena saat ini kita untuk testing sendiri memang masih belum automate, kita masih manual testing gitu, dibantu oleh teman-teman PM dan juga teman-teman lainnya gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Gary. Kalau dari Mas Iksan nih, tadi Mas Tan sempat bilang ada product quality dan project quality. Ya bisa jadi kan mungkin produknya bagus nih, tapi mungkin timeline-nya agak tidak sesuai. Atau timeline-nya sesuai, tapi produknya itu belum sesuai dengan harapan gitu, atau sesuai dengan market. Nah, kalau dari Mas Iksan nih, sama nggak seperti juga ada product quality, project quality? Karena memang kita pertanyaannya itu adalah bagaimana bisa top notch nih hasil outputannya seperti itu. Gimana Mas Iksa? Oke, bicara produk quality ya. Karena di IT itu kan sebenarnya kalau misalkan pengembangannya itu bukan hanya channel ya. Jadi memang ada dari sisi consumer, dari sisi collection, dari sisi procurement. Jadi memang banyak usernya Mas Gary. Nah, di sini nih terkaitannya. Karena kalau misalkan kita mau mendapatkan yang terbaik gitu ya dari sisi produknya, itu memang harus ada kolaborasi gitu ya. Bukan hanya dari tim IT, tapi dari tim usernya juga gitu ya. Jadi memang user-user di kita tuh memang user-user yang khususnya internal yang beragam gitu ya. Nah, dari sini nih, kalau misalkan kita mau mendapatkan yang terbaik, itu memang ada kolaborasi antara tim teknis dan juga tim usernya atau selaku bisnisnya gitu ya. Nah, dari situ kita akan coba bangun kolaborasi bukan hanya dari sisi produk, tapi dari sisi projectnya juga. Waktunya kita sesuaikan lagi,
kesesuaian antara user dan IT pun bisa sepakat gitu dari waktunya, apakah membutuhkan waktu yang singkat atau memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengembangan ini gitu ya. Jadi dari situlah mulainya berasal dari product quality dan project quality. Saya sepakat juga dengan Mas Agustian. Banyak juga ya yang ternyata memang untuk menjaga produk itu saat quality-nya itu tetap dengan standar seperti itu. Bahkan sampai di ada produk quality, project quality gini. Jadi akunya juga baru melek nih. Oh ternyata panjang ya tugas PM yang tadinya mulanya dia apa bilang mengatur timeline gitu. Tapi ternyata nggak cuma ngatur timeline, tapi memang itu dalami lagi makin dalam ternyata memang lebih lebih luas. Nah lanjut Babang Dharma boleh dibuka lagi kesempatan buat teman-teman Beamers memilih kotak mana gitu. Nah, nanti Babang Dharma boleh kasih aba-aba box mana yang paling banyak muncul nih. Boleh teman-teman Beamers ada waktu sekitar 10 detik pilih box mana yang belum tadi kepilih. Oke. Babang Dharma kasih info nomor 4, boleh dibuka Babang Dharma box 4-nya. Bonus time lagi. Bonus time lagi. Boleh. Tadi Mas Iksa udah nanya. Mas Tian ada pertanyaan nggak? Oke. Karena ini bonus time, aku ada pertanyaan nih buat teman-teman semua yang beruntung atau yang terpilih gitu ya Mas Gary. Betul. Pertanyaannya gampang aja gitu ya. Kalau ngomongin soal tadi transformasi digital dan opportunity bank syariah gitu ya dalam menggrab opportunity tersebut. Nah, boleh dong kasih ide apa gitu yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah gitu ya. Inovasi apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengoptimalisasi layanannya menjadi layanan digital. Khususnya Ini mungkin di bank muamalat ya. khususnya di bank muamalat. Ini bebas, kalian bebas berinovasi gitu. Nah, jawabannya kreatif ya berarti ini. Nah, Iya. tunjukin dong kreativitas Beamers kan udah pasti paling tahu nih apa aja sih yang dibutuhkan oleh market juga karena kita sesama pengguna gitu. Nah, tapi ini kita kasih kesempatan buat teman-teman Beamers bisa kalau bisa mungkin menyampaikan dan kalau bisa memang diaktualisasikan juga nih ide-ide langsung dari putra-putri terbaiknya muamalat gitu ya Mas Tian ya. Boleh Iya, betul Mas Gary. teman-teman yang mau menyampaikan idenya, pandangannya, visionnya langsung aja di raise hand di Zoom. Nanti Babang Dharma akan ngasih kesempatan untuk teman-teman bisa di spotlight juga apa sih yang perlu disampaikan ide-idenya dari putra-putri terbaiknya muamalat seperti itu. Nah, udah 10 detik belum ada yang raise hand, kita tunjuk langsung aja kali ya. Siapa tahu biar waktu tunjuk langsung semakin fokus. Kita kasih kesempatan 10-15 detik lagi deh Babang Dharma. Kalau belum ada yang raise hand, langsung kita pilih. Oke, sudah ada Mas Willy. Oke, Mas Willy boleh open mic, open cam. Tadi pertanyaannya dari Mas Tian ini jawabannya itu kreatif sebenarnya karena ditanyakan ide apa sih yang bisa diimplementasikan khususnya di bank muamalat gitu. Nah, Mas Willy, assalamualaikum Mas Willy. Waalaikumsalam Mas Gary. Iya, Mas Willy boleh dong ya. disampaikan ide-ide menarik nih. Mungkin tadi kan setelah melihat bahwa memang banyak peluang yang bisa kita kembangkan. Nah, kalau dari Mas Willy sendiri, peluangnya apa sih? Kalau tadi kan ada ide buat ngambil uang di Indomaret ya. Iya, betul. Kalau kita punya uang buat nyetor belum ada ya. Setoran maksudnya ya? Iya, setoran. Apakah itu di ATM atau itu di Indomaret atau di link-link yang lain lah gitu. Kali bisa diimplementasi. Oke, Mas Willy, terima kasih. Nah, kalau itu gimana Mas Tian? Ada nggak fitur tarik atau apa tuh setoran gitu? Setor tunai itu udah ada belum sih sebenarnya? Oke, thank you Mas Willy atas insight-nya ya untuk inovasi produk yang mungkin ke depan akan ada gitu di mobile banking kita, insya Allah. Nah,
kalau untuk store tunai di Indomaret gitu atau di gerai-gerai Iya. grocery seperti itu, ya insya Allah kita juga akan ada inisiatif gitu ya, inisiasi untuk bisa mengimplementasi fitur tersebut. Karena Oke. kayaknya nggak lengkap gitu ya Mas Giri ya, kalau ada tarik Tapi tapi nggak ada nggak ada store-nya. store gitu, kayak Karena ada yang emang di kurang gitu kan. MDIN kan kita bisa tarik tunai teller ya di teller Hmm. gitu. Tapi kalau di Indomaret kan masih tariknya ya. Hmm. Mungkin dengan ada fitur itu tadi yang Mas Willy sampaikan cukup menarik karena jadi semakin bangless gitu bisa kita bilang karena kita berkolaborasi setiap saat itu bisa ke merchant-merchant atau kemana supaya memudahkan itu banking tapi bukan di bank tapi itu bank kayak gitu kan Iya, konsepnya. betul. Apa tadi yang disampaikan Mas Willy tadi menarik banget sih, Mas Iya. Giri. Dan insya Allah itu juga menjadi udah masuk ke dalam salah satu wishlist kita atau Iya. whitelist kita di dalam Iya. backlog implementasi di digital banking gitu ya. Insya Allah ya ke depan juga akan kita lengkapi lagi fitur tarik tunai tadi, ada juga untuk store-nya. Oke, luar biasa Mas Willy. Idenya langsung didengar oleh para PM terbaik muamalat nih. Nah, nanti fitur-fitur itu insya Allah kita juga berarti dikembangkan untuk semakin enrich gitu yang ada di muamalat din seperti itu. Nah, nanti Mas Willy terima kasih sudah menjawab. Nantinya Mas Willy akan dihubungi panitia, nanti bisa menyerahkan NK-nya. Nanti boleh disampaikan apakah memang sesuai dengan di MHP alamatnya ataupun ada dikirimkan ke alamat tertentu seperti itu. Terima kasih Mas Willy. Babang Dharma, sisa berapa box lagi nih? 1 box lagi, box nomor berapa tuh Babang Dharma? Nomor 6. Oke, langsung aja dibuka Babang Dharma. Oke. Collaboration. Aku langsung terpana itu di kolaborasi gitu. Karena tadi ya masih segar diingatan ada yang bubble, ada tech, ada UX, ada bisnis gitu. Itu kan benar-benar fully collaborate gitu ya bisa dibilang ya. Seberapa penting sih kolaborasi itu penting banget atau ya udah penting aja gitu, yang penting collab. Nah, aku pengen coba deh dari Mas Iksa nih. Boleh. Oke, sekarang bicaranya seberapa penting ya. Iya. Tadi kan aku juga udah sempat jelasin ya ke teman-teman juga, ke Mas Kiri juga ya. Jadi memang kalau misalkan kolaborasi itu dari sisi IT ya, itu memang butuh banget gitu ya. Bukan hanya dari sisi tekniknya saja gitu. Jadi kalau yang aku udah jelasin kan dari sisi bisnisnya pun harus bisa kolaborasi gitu ya. Iya. Karena pada dasarnya sebagai project manager itu harus bisa menjembatani ke semuanya gitu ya. Bukan hanya dari sisi teknis, tapi dari sisi bisnisnya juga gitu. Nah, kalau bicara kolaborasi yang udah sempat dibuat gitu ya dari sisi IT sebenarnya banyak Mas Giri. Kalau misalkan project ya, kita bicara project yang udah berjalan dan sudah berhasil juga gitu ya. Ya Mas Giri udah pernah punya cicilan emas belum di Muhammad? Belum. Nah, itu kan yang lagi happening kan ya Iya, kita cicil ya. emas kayaknya ada di mana-mana apa itu common banget nih. Betul. Nah, itu salah satu kolaborasi antara tim IT dan juga tim bisnis kita gitu. Nah, itu penting banget gitu. Kalau misalkan kita nggak adanya kolaborasi, mungkin suatu program yang cicil emas ini tidak bisa berjalan begitu masif dan cepat gitu ya. Nah, makanya di sini kalau bicara pentingnya seperti apa dari sisi digitalisasinya gitu ya, itu kita penting banget antara user dan juga tim teknisnya itu sendiri. Itu tambahan dari saya kayak gitu. Kalau dari sudut pandang digital banking nih dari Mas Tian, kayak gimana nih seimportan apa sih kalau itu bisa kok bergerak sendiri toh juga di digital banking punya bagian bisnis sendiri, bagian teknikalnya sendiri gitu. Nah, tapi kalau untuk tetap sustainability kita ngomong, tetap penting gak sih untuk collab gitu? Oke. Mungkin tadi kalau Mas Isa ngejelasin dari sisi kolaborasi internal perbankan kita gitu ya di Bank Muamalat, Iya, betul. bagaimana kolaborasi itu diciptakan untuk menghasilkan sebuah inovasi produk gitu kan di IT dan juga kolaborasi dengan bisnis. Nah, mungkin saya ingin menambahkan juga kolaborasi dari sisi eksternal nih Mas Giri. Oh ya. Secara eksternal tentu gitu kan jika kita ingin jika layanan digital kita gitu ya ingin terus berkembang dan menjadi
part of customer daily life gitu ya, Iya, khususnya di konteks mobile banking ini, betul. kita juga harus membuka kolaborasi, open kolaborasi dengan pihak-pihak luar. Kita bisa seperti tadi contoh, kita kerjasama dengan pihak Indomaret untuk layanan tarik tunai Indomaret. Eksternal tuh kan ya. Kita ya kerjasama eksternal, lalu kita juga untuk fitur-fitur e-wallet, e-money, kita juga kerjasama dengan pihak eksternal. Nah, itu juga penting untuk membangun kolaborasi di fitur-fitur lainnya. Kita seperti yang balik lagi ke tadi yang opportunity di Bank Syariah. Mas Isa tadi udah mention bahwa kita bisa memanfaatkan ekosistem Islam yang ada gitu kan. Bisa ekosistem pendaftaran haji dan umroh, bisa ekosistem kemudian pendidikan atau pesantren. Jadi ada BPRS kalau nggak Iya, salah. bisa juga ekosistem lifestyle, lalu merchant grocery seperti pembelian bahan-bahan pokok. Itu sebenarnya kita bisa arah ke sana gitu untuk membuka kolaborasi sehingga nanti fitur mobile banking kita bisa jauh lebih lengkap lagi. Karena ada istilah gini Mas Gary. If you wanna go faster, go alone. Iya. But if you want to go farther, go together gitu kan. Oke. Luar biasa loh nih Cakep banget. tagline-nya Mas Tian nih. Kalau emang pengen jalan cepat sendirian aja. Tapi untuk apa sendirian kalau nggak bersama-sama? Iya Seperti betul itu. Mas Gary. Luar biasa. Nah, ternyata udah 7 box nih yang terbuka gitu. Dan ini menandakan mengakhiri sesi kita pada udah bukan siang lagi malah mungkin sore hari ini. Dan sesi ini juga tidak lengkap tanpa hadirnya Beamers pada kesempatan kali ini yang sudah menyimak dan tadi pun sudah menyampaikan tadi adanya dua pertanyaan dan langsung dijawab dengan sempurna dan baik gitu. Jangan lupa teman-teman Beamers itu mengisi daftar kehadiran yang ada di MHP Mobile, klik menu HC Launch, pilih M-Event, dan jangan lupa pilih yang Digitalk seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, terima kasih Mas Tian dan Mas Iksa nih sudah meluangkan waktunya untuk saling berbagi gitu, saling berbagi experience utamanya. Dan untuk teman-teman Beamers, di akhir acara kami mengucapkan terima kasih sudah hadir dan selamat kembali beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.